Adat itu hanya tinggal pameo, pepatah, gundam, dan petiti. Ini yang kita sayangkan. Jadi karena tidak menarik bagi mereka, kemudian mereka banyak yang kurang respon terhadap inilah memancing kita perlu menggiatkan adat. Jadi Mak Labe Sempono sekarang kan zamannya zaman milenial. Betul. Zaman kemajuan. Jadi untuk apa lagi adat ini guna bagi masyarakat banyak, bagi kaum milenial ini, Pak Sempono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia. Kali ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Jamil Labai Sempono, asal negari Pariangan Tanah Datar. Beliau adalah tokoh atau yang punya keinginan besar memajukan adat Minangkabau di kalangan generasi muda di Sumatera Barat. Pak Labe Sempono ini telah menerbitkan beberapa buah buku adat dan terdiri dari berbagai macam judul dan berguna bagi masyarakat banyak. Ada yang untuk nenek mama, ada untuk kaum perempuan dan remaja dan masyarakat umum. Ini antara lain bukunya. Ada panduan lengkap nenek mama di Minangkabau, Mundokan di Minangkabau, Padusi Minang, dan Sumbang Dua Baleh implementasi penerapan adat besan syarat besan di Kitab Bulah di Minangkabau. Kita sapa beliau dulu, para pemirsa. Ungku Muhammad Jamil Labai Sempono. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mak Labe Sempono ini sengaja datang ke Padang Panjang TV. Kita akan kupas masalah adat, tidak hanya untuk masyarakat Padang Panjang, tapi untuk masyarakat Minangkabau pada umumnya, untuk masyarakat Sumatera Barat secara pemerintahnya. Mak Labe Sempono, sejak kapan Mak Labe Sempono ini menekuni masalah adat yang untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat banyak? Terima kasih. Kalau berbicara soal sejak kapannya, sebenarnya cukup lama. Cuma yang intens kita waktu itu adalah sejak 6 tahun belakangan, sekitar tahun 2014 sampai saat ini. Sebenarnya sebelum itu juga sudah ada. Cuma yang intens sampai saat ini itu lebih kurang 5-6 tahun belakangan. Kalau kami melihat Mak Labe Sempono ini menekuni literasi adat, penyuluh adat, kemudian vendor kelas adat, supplier buku-buku adat. Apa sebenarnya Mak Labe Sempono cari melalui dunia adat yang adat lamut, pakai usang, apa istilahnya itu? Kaum milenial menganggap adat itu kuno. Ini Mak Labai bersemangat sekali masalah adat. Apa yang Mak Labai cari dan apa yang Mak Labai Sempono inginkan ini? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Nanti Ambo mungkin banyak jawab di Minang, Pak. Iya. Sesuai dengan acara kita. Iya. Yang pertama, kita melihat bahwasanya di tanah kehidupan realita hidup berada. Sehingga kita tulislah buku itu, Hidup Baradai. Ada judul buku Hidup Baradai. Itu belum nampak dalam keseharian orang Minang. Kita harus jujur. Adat itu hanya tinggal pameo, pepatah, gundam, dan petiti. Ini yang kita sayangkan. Kemudian lebih jauh dari itu, adat di tengah kehidupan masyarakat, terutama kalangan muda, mereka sudah menganggap adat itu adalah kuno yang tidak memberikan kemajuan sama sekali. Hasil survei kita ternyata itu terbukti ketika kita tanya apa itu adat. Mereka menjawab yang terbayang hanyalah sebuah ritual-ritual tertentu atau acara-acara tertentu, tradisi tertentu, barale, pasambahan,
dan acara-acara seremonial lainnya yang menurut mereka itu kadang-kadang itu menyibukkan gitu. Jadi bagi mereka adat itu tidak menarik gitu. Nah, jadi karena tidak menarik bagi mereka, kemudian mereka banyak yang kurang respon terhadap inilah memancing kita perlu menggiatkan adat. Jadi yang Mak Labe Supono lihat yang keberadaan adat di dalam nagari sekarang itu bagaimana, Mak Labe? Apalagi ketika hidup bernagari, kita pun harus jujur mengatakan adat di nagari persis seperti juga yang kita katakan tadi. Yang dipakai adat lamu Persako Usang tanpa ada pemajuan-pemajuan yang berarti yang sesuai dengan kemajuan-kemajuan dan tuntutan zaman. Sehingga adat tersebut seolah nanti akan terjadi ketinggalan dan ditinggalkan. Kenapa demikian? Tidak menyentuh sendi-sendi yang mungkin dapat memajukan pemikiran, memajukan kebudayaan itu sendiri di Minangkabau. Di nagari adat tuh yang dipakai itu seolah-olah adat yang sudah bertahan di nagari itu gitu. Padahal tidak selamanya adat di nagari itu mesti dipakai. Adat sendiri yang menuntut itu. Kita tahu barangkali di Minangkabau itu dalam konsep adat itu istilahnya kan ada adat sebatang panjang dan adat selingkah nagari. Apa itu adat sebatang panjang? Adat yang berlaku secara umum di Minangkabau yang itu dipakai dan diterapkan dimanapun daerahnya di Minangkabau dan sampai detik ini masih dipakai. Contoh yaitu adat nasabana adat dan adat nadiadatkan. Apa itu? Adat yang sampai kini itu yang bersandarkan kepada alua patui mungkin jonambana. Adat pas sarap pas ulah. Itu yang dikatakan adat sabatang panjang, adat yang berlaku secara umum gitu. Kemudian di nagari itu, adat selingkah nagari, adat yang dibuat untuk kebutuhan nagari. Sifatnya adalah itu bisa diubah. Adat selingkah nagari itu bisa diubah. Tapi adat sabatang panjang itu tidak bisa diubah. Itu udah baku ketentuannya. Nah, adat selingkah nagari yang perlu diubah, yang bisa diubah tersebut, adat pun mengakui akici adat sekali ayat tibo, sekali ayat gadang tibo, sekali tapi yang berubah. Adat dipakai baru, baju dipakai usang. Artinya bah, adat itu perlu pemajuan, perlu ada evaluasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sehingga apa? Sehingga nanti bagi generasi, bagi pelaku adat, bagi masyarakat adat itu akan menarik gitu. Nah itu berarti. Jadi Mak Labe Sampono sekarang kan zamannya zaman milenial. Betul. Zaman kemajuan. Orang sudah memakai tab, jaringan internet untuk bergaul sama mereka, tidak hanya berhadapan tapi dengan orang yang jauh di sana, tapi bisa dilihat melalui satu alat. Betul. Jadi pergaulan mereka itu katanya udah nasional, udah internasional. Jadi untuk apa lagi adat ini guna bagi masyarakat banyak, bagi kaum milenial ini, Pak Sampono? Betul. Pikiran itulah yang kadang-kadang tertanam oleh generasi sekarang. Pikiran itu yang tertanam oleh masyarakat sekarang dan pikiran itu melekat dan masuk ke dalam dirinya sehingga beransur-ansur meninggalkan. Inilah persoalannya, maka kita menggiatkan adat-adat tersebut. Sebenarnya enggak gitu. Apapun kemajuan zaman, sebenarnya sesuai dengan adat. Itu tergantung oleh adat sabatang panjang, adat selingkah nagari yang ada gitu. Sejauh mana pelaku-pelaku adat bisa menjawab itu gitu. Sejauh mana pelaku-pelaku adat bisa menjembatani komunikasi, informasi dan sebagainya untuk itu. Maka sekali ayah gadang tipu, sekali tapi yang berubah, pelaku-pelaku adat di nagari mesti memahami itu bahwa kemajuan zaman itu tidak bisa dibendung. Maka harus sesuaikan dengan itu. Maka dari kini pelaku-pelaku adat sudah merumuskan konsep-konsep baru tentang bagaimana adat selingkah nagari yang akan dipakai nanti di nagarinya mungkin atau tempat-tempat lain. Jadi perlu istilah Pak Idrus Hakimi ya, seorang pakar adat itu dalam bukunya Mustika Adat Basandi Sarak kita ulah di Minangkabau nyukatokan model. Dalam bukunya ditekankan itu apa penekanannya? Yaitu mesti di nagari itu minimal sekali 5 tahun mesti ada semacam rapat evaluasi pemajuan adat di negara tersebut, sehingga nanti adat dipakai baru, baju dipakai usang itu bertamunya gitu. Adat itu sebenarnya reformasi gitu.
Nah, kenapa terjadi seperti ini sehingga terjadi penjenuhan oleh generasi? Karena adat dipertahankan dengan adat lamu pusaka usang yang seolah harga mati, yang tidak boleh diubah siapapun gitu. Nah, ini akibatnya adat tersebut bertahan dengan situasi seperti itu yang dipertahankan oleh pelaku adat sendiri. Akibatnya tidak berkembang dan kurang maju adat kita. Untuk menempuh masa depan bagi kalangan muda yang zaman makin maju, apa gunanya adat ini dipelajari? Kalau itu pertanyaannya, sebelum kita jawab itu, kita dudukkan dulu fungsi dan arti dari adat. Arti dari adat itu adalah secara umum para ahli bahasa, ahli adat mengecekkan, di antara itu adalah Bapak Sarifuddin dari Aceh. Beliau adalah pakar bahasa Arab. Adat itu asal katanya adat bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Jadi kalau bicara adat Minangkabau berarti adat, kebiasaan, aturan yang dibuat di Minangkabau. Itu arti secara umum. Dan teori-teori lainnya. Secara umum prinsipnya sama artinya, adat itu kebiasaan. Ketika kini misalkan di awak di Siko misalkan masuk jam 8 di kantua, pulang jam 5, itu kebiasaan dan aturan yang disepakati di kantua itulah adatnya, itu bahasa secara umum. Kembali kepada adat tadi. Jadi adatku kita dudukkan itu adalah kebiasaan dan aturan yang disepakati, yang gunanya adalah untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Itu yang dikatakan adat Minangkabau. Oh, jadi itu adat kok terbagi-bagi ya. Ada adat yang nampe sinanya itu. Apa tuh adat nampe itu Malabai? Adat tuh para ahli adat lah sepakat adat tuh nampe. Yang pertama adat nan sabana adat. Yang kedua adat nan diadatkan. Yang ketiga adat nan teradat. Yang keempat adat istiadat. Adat nan sabana adat. Dulunya sebelum Islam masuk ke Minangkabau, orang Minangko berpikir melihat realita alam, fakta alam secara fisikal. Itu yang dikatakan adat dan sabana adat tadi. Oh, jadi kalau sore hari galau, malam, besok tiba siang. Oh, model kuari. Dia berpikir seperti itu. Air laut itu asin ya. Kalau Jawi itu melanguah, kambiang membebek, kemudian kambiang kawin melahirkan, burung itu tabang. Itulah alam, dan itulah nasabana adat yang fakta-fakta alam, yang secara realita. Maka disilahkan dalam adat itu alam takambang. Ikunya alam takambang. Oh, itu nanti fakta-fakta secara fisika yang dapat dilihat dan sebagainya itu yang dikatakan sabana adat. Nah, kedua adat dan diadatkan. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, kemudian mencari realita tadi, ya kalau kawin, kemudian ada sawah modelko digarap, ada mengalih modelko dan sebagainya. Dibuatlah aturan-aturan yang sesuai dengan spesifik Islam, dicocokkanlah. Oh, akhirnya nilai-nilai adat nalah lamu tadi itu banyak sesuai gitu. Cocok, makanya kata Buya Hamka sangat mudah Islam masuk di Minangkabau itu karena banyak kecocokan tadi, terutama masalah nilai. Masalah nilai tadi, Kece Idrus Hakimi tadi, adat di Minangkabau itu pada hakikatnya 3. Yang pertama, yang berada itu adalah orang yang punya rasa preso dalam kehidupan sosial, punya sopan dan santun, kemudian rasa malu. Itu hakikat nilai adat di Minangkabau. Dalam adat, dalam agama kan ada model-model itu dijabarkan. Cocok maka dipakailah nominal, dijadikanlahnya adat nan diadatkan, dicocokkan kedua-duanya, dipakailah kedua-duanya, makin kuat. Kemudian yang ketiga adat nan teradat. Apa itu adat nan teradat? Itu adat untuk selingkah nagari yang dipergunakan untuk kebutuhan nagari yang dibuat oleh pelaku adat, untuk kebutuhan nagari gitu. Tapi dasarnya tetap adat nasabana adat nan diadatkan tadi. Itu pijakan dasar. Itu semacam undang-undang dasarnya lah gitu. Nah 1-2 tadi. Nah, kemudian dan contohnya prinsipnya nikah itu kan wajib. Nikah wajib, ada saksi, ada mahar, ada wali ya. Kan secara syariat adat sabana adat.
Kemudian adat nan teradat diadukanlah adat bajakui, adat malaki anggala, kemudian pasambahan. Nah, itu tambahannya. Itu yang dikatakan adat nan teradat. Dan tiap nagari berbeda caranya tuh. Makanya ada serika nagari. Nang kampe namanya adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Yaitu adat-adat untuk menopang kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya seni, budaya yang banyak dipakai untuk kebutuhan anak nagari. Misalkan di nagari Rambatan sekali seminggu latihan poli, latihan barandai, tari piliang misalkan. Kemudian ada acara-acara lain yang sifatnya adalah mendukung kegiatan anak muda. Ada TPA, TPQ dan lain sebagainya. Kata Quran misalkan. Sekali sekian ada orang kata barak lian nagari. Di Pariangan mungkin ada gitu kan. Itu contoh. Jadi untuk anak muda yang dari kelas SD sampai SMP atau SMA, apa yang Mbak Labai ajarkan dalam kelas adat? Seperti apa kita awal pembicaraan tadi, kita dari forum literasi adat berawal dari Padang Panjang. Waktu itu kita diajak oleh Adinda Subhan dan beberapa orang kawan-kawan membuat forum pegiat literasi Padang Panjang. Dan setelah itu alhamdulillah Allah anugerahkan lagi sebuah kesempatan untuk Padang Panjang menjadi kota literasi nasional. Kemudian salah satu program di literasi tadi kami di-SK-kan oleh wali kota. Kemudian programnya salah satu bidang itu adalah literasi adat dan saya diamanahkan untuk itu. Dari literasi adat berkembanglah akhirnya menjadi forum pegiat literasi adat. Saya kembangkan itu sesuai dengan saran dari Subhan sebagai pendiri tadi, sebagai senior kita di bidang itu. Akhirnya kita buat forum tersendiri namanya literasi adat. Kemudian melihat realitas seperti sedikit apa tanya tadi itu masalah fenomena beradat yang model kini, banyaknya pemahaman generasi yang kurang terhadap adat, apalagi terhadap kadang-kadang juga yang pelaku adat yang kurang memahami tentang adat sendiri, dan belum lagi perangkat-perangkat adat lainnya, bundo kanduang, putih bunsu, alim ulama jadi pandai, pemimpin dan lain sebagainya. Melihat realita fenomena itu, maka kita perlu mengembangkan pemajuan dari forum literasi tadi. Akhirnya kita buat program-program untuk menjawab dari kegalauan-kegalauan, persoalan-persoalan yang ada. Dan Padang Panjang punya sarana, wadah, dan psikologi yang luar biasa yang memungkinkan untuk itu, Pak. Kenapa memungkinkan? Ambo kebetulan dari ketek memang cok di Padang Panjang, sekolah man pun di Padang Panjang, sampai kini pun di Padang Panjang. Padang Panjang adalah kota yang tak salah dia nama kota Serambi Mekah. Karena alhamdulillah masyarakat Padang Panjang sampai detik ini masih bagus. Kalau kitalah keluar di Padang Panjang, kitalah lain rasanya dari Minangkabau. Dan Padang Panjang punya anugerah yang dari Allah itu sebagai kota pembentukan karakter manusia, adat dan agama. Ini terbukti pesantren banyak dan banyak juga melahirkan guru-guru agama, tokoh-tokoh dan ulama dan sebagainya. Itu kita akui. Dan ditambah Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah yang walaupun sampai detik ini saya tidak tahu, apakah Bapak tahu, saya juga tidak tahu. Kami dari literasi sampai detik ini mencari bagaimana sih konsepnya kota Serambi itu. Kami belum menemukan literasinya. Lah kita tanya kepada kawan-kawan dan mantan-mantan di dewan yang dulu juga tidak ada konsepnya. Literasinya mana gitu. Nah, ini yang mendorong kita diantaranya, sehingga kita perlu membuat sebuah terobosan. Akhirnya waktu itu saya minta pendapat kepada Pak Kadis, Bapak Alfisena, bagaimana kalau kita buat sekolah adat di sekolah. Akhirnya dia setuju. Kita buat pengumuman di WA, kita masukkan ke grup-grup yang ada, membludak serta mendaftar, karena gratis mungkin ya. Waktu itu Pak, hampir 80 mendaftar Pak. 80, sehingga Pak waktu itu Pak Aldo, Joni Aldo. Yang kelas adat? Yang kelas adat, sekolah adat tadi, kelas adat. Apa kata Pak Joni Aldo? Pak Jamil, bangku sampai puluhnya Pak. Kuranglah 80, hampir 80.
79 waktu itu daftar. Bagus tahun 79. Woi, terima selu. Nah, akhirnya kita terima. Nanti akan terjadi penyusutan. Akhirnya yang aktif itu sekarang lebih kurang 20 orang. Alhamdulillah. Tapi 20 orang itu lah luar biasa. Ketika kita pergi sosialisasi ke kabupaten lain, ke kota lain, ke tokoh-tokoh adat, beliau mengucapkan aplaus ke Padang Panjang yang sudah apa yang sudah kami rindukan selama ini Padang Panjang sudah berbuat, katanya. Contoh Yus Datuk Perpatiah, saya belum bisa buat adat sekolah adat sampai kini. Kece Makati model itu, kece Pak Datuk Elkam, Pak Datuk Ferry Tanah Datar, ketika kita wawancara dengan beliau juga mengatakan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ini perlu dukungan kita bersama, pemerintah kita, sekolah adat tersebut, kelas adat tersebut bisa berjalan. Kita punya cita-cita di sana, punya mimpi di sana. Ini adalah cikal bakal betul-betul berdirinya sekolah adat secara formal. Kan ada salahnya, Pak. Ya. Kita buat sekolah adat formal di Padang Panjang. Nah, itu barangkali dasar-dasar. Mungkin selama ini ketika Mak Labai Sempono mengajar adat itu, bagaimana tanggapan dari siswa yang mau belajar adat itu awalnya? Konsepnya kita ada berbuat program, semula memang sentak error. Sebelum tercipta sekolah adat atau sebelum kita belajar adat seperti jenjang yang dijalankan saat ini, konsepnya dulu memang pelatihan dulu, Pak. Kita mengadakan namanya pelatihan penguatan nilai-nilai adat masyarakat Daullah untuk 4 sasaran. Pertama adalah pelaku adat, kedua Bondo Kanduang, dan ketiga untuk Budi Usu, dan sampai untuk anak nagari. Kemudian waktu itu dibuat program di dinas perpustakaan dan arsip, pelatihan adat untuk Bondo Kanduang. Jadi hasil pelatihan inilah kita follow up. Kemudian kita lanjutkan dengan sekolah adat. Jadi pelatihan tadi ibaratnya sama dengan ospeknya lah. Kenapa harus ospek dulu? Kenapa ada kuliah umum dulu? Untuk penyatuan persepsi penanaman nilai-nilai dari awal gitu. Jadi kita tidak ingin hanya sekedar ceramah adat kemudian lepas gitu saja. Waktu itu 2019 sampai waktu itu ada 1 tahun lebih, kita tidak pernah minta sama Pemda, sama kita Pemko, Pak Dinas, kita berjalan adanya saja. Saya tulis buku sendiri, konsepnya, modulnya, ada modulnya, kebetulan modulnya sedang habis. Kebetulan modulnya tadi kita buat bukunya, Pak, modul kelas adat Padang Panjang. Kepada Pak Wali Kota, ke Ibu istri Pak Wali Kota sudah kita kasih satu bukunya di dinas, kita beri tinggal. Kita buat sendiri, kita cetak sendiri, kita biayai sendiri. Bukunya ada. Jadi kalau kelasnya berbeda tentu materinya berbeda. Kalau untuk kepada anak-anak tentu materinya lain. Betul. Kepada ibu Bondo Kanduang materinya lain. Betul. Kepada pemuda yang menginjak remaja atau dewasa materinya lain. Betul. Nah, kepada anak-anak ini apa materinya yang mendasar Mak Labai Sempono berikan? Kalau sekolah adat, kelas adat yang kita buat sekarang belum ada untuk anak-anak. Oh, gitu. Kelas adat yang jalan kita sekarang itu dari 78 yang mendaftar tadi, yang tinggal itu rata-rata adalah mereka bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka-mereka yang seusia rata-rata 35 dan 40 tahun ke atas yang rata-rata. Nah, itu materinya apa, Pak Malabai? Materinya yang pertama, 2 saja secara garis besar. Materinya itu yaitu mendudukkan tentang arti sandi dari adat tersebut. Kita dari awal secara umum adalah kelas adat penguatan nilai-nilai adat masyarakat Daullah. Maka kita mendudukkan tentang definisi tentang sandi adat. Di 2 tahun itu materi kita memang mendudukkan definisi adat masyarakat Daullah, kemudian sandi adat, kemudian apa itu realita-realita adat yang perlu diterapkan dalam masyarakat. Kemudian untuk generasi muda, rencana insya Allah kita sudah memberi informasi ke Kadis Perpustakaan dan Arsip. Kalau bisa untuk besok ini kita buka lagi untuk kelas khusus pelajar. Pak Wali Kota kemarin sudah memberikan semacam angin gitu. Silahkan lanjutkan sekolah tersebut, sekolah adat tersebut. Nah, nanti kita akan buka khusus generasi muda karena banyaknya permintaan untuk generasi muda. Cuma kami tentu perlu dukungan. Hal-hal lain kami tidak berharap banyak, maaf gitu. Tidak berharap terlalu banyak. Yang penting mari kita mulai, kita sungguh-sungguh. Insya Allah semuanya akan ada hasilnya itu. Sekarang sudah berjalan
lebih kurang 3 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih literasi adat. Apa pesan-pesan dari Mak Labai Sempono kepada generasi muda atau masyarakat Padang Panjang khususnya dan Minangkabau pada umumnya? Secara umum, khusus yang pertama untuk Padang Panjang dulu. Seperti dasar saya tadi, dasar pemikiran kita membuat sekolah adat seperti yang kita lakukan Padang Panjang ini, ternyata setelah kita viralkan, setelah kita sosialisasikan, ternyata mendapat perhatian luar biasa oleh daerah-daerah kabupaten tetangga kita. Contoh, kita tahun lalu diminta oleh Dinas Pendidikan Tanah Datar dengan seluruh camat se-Tanah Datar, kita diminta presentasi. Yang lebih menarik Pak Ampera Salim, yang lebih menarik adalah saya disuruh mengasih materi tanpa judul. Aneh. Saya hanya dikasih sebagai narasumber setelah sampai duduk di sana di hadapan camat, kadis, dan orang-orang dinas pendidikan. Kini materi untuk Mak Labai, judulnya Aponan Mak Labai Bue di Padang Panjang. Itu materi saya dikasih hari itu. Sehingga saya beberkan apa yang kita buat di Padang Panjang. Dan dia tercengang. Bahwasanya kita buat tanpa dana sesen pun. Kok Padang Panjang bisa? Saya jawab hanya waktu itu, yang penting adalah kemauan dan kesungguhan. Siapa tidak bisa, saya bilang. Kebetulan Kampung Ambo di Pariangan, sehingga kita sampaikanlah pikiran-pikiran, dan alhamdulillah di Tanah Datar sekarang sudah diajarkan BAM. Di Tanah Datar sudah diajarkan sekarang pelajaran adat budaya Minangkabau. Alhamdulillah. Terus yang kedua, mereka juga akan membentuk kelas adat seperti yang kita buat di pustakanya. Nah, saya dapat informasi terakhir di dinas, di arsip nanti dia akan membuat literasi dan juga akan membuat kelas-kelas adat seperti kita. Jadi untuk generasi kita sekarang, harapan saya pemerintah harus turun tangan. Kenapa pemerintah harus turun tangan? Karena kondisi persoalan adat kita sekarang itu, kata Amir MS, itu lah kusuitnya hampir kusuit sarang tampo. Kalau kusuit Banang masih bisa dicari ujung pangkanya. Kalau karuah di ulu masih bisa diberasiakan sampai ke puncurannya. Kita khawatir kalau lah kusuitnya sarang tampo nanti api lemah habisi. Akibatnya apa? Anak-anak muda kini, generasi kini akan lari dari adat. Dari beberapa puluhan orang yang sudah belajar adat sama dari Mak Labai Sempono, penerapannya gimana setahu pandangan Mak Labai? Dari orang anak-anak yang telah belajar adat atau dari masyarakat telah belajar adat tadi? Sekedar informasi, setelah kita mengadakan pelatihan adat di Pustaka Adat di Gunung Kandung dulu tahun 2018 tahun 2020 baru. Kemudian pelatihan adat untuk anak nagari waktu itu, konsepnya dari kita mewakili tiap nagari ditambah lurah, adakan pelatihan, kemudian kita follow up dengan sekolah adat itu sekarang itu sekolah kelas adat adalah follow up dari pelatihan tadi. Kemudian alhamdulillah dari hal yang kita sampaikan dari pelatihan, dari acara adat, bagi mereka itu semua baru. Kenapa baru? Sempat dia mengatakan, maaf ada yang curhat nangis gitu. Nangisnya curhat, Buya gitu. Labai gitu. Ikulah fenomena berada kini di tengah negari. Kusui yang tak sama selesai. Ternyata model ko rupanya yang dikatakan berada bagamu. Sopan, santun, sesuai dengan nilai-nilai agamu gitu. Tertariknya mereka. Bagi mereka sangat menarik sekali karena tidak ada diajarkan. Barang di nagari, sebab kita survei di nagari, apalagi kota itu nyaris di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat yang kita survei itu tidak lagi diajarkan adat, Pak. Tidak ada lembaga-lembaga adat. Di sekolah-sekolah khusus Padang Panjang sampai detik ini setahu kami belum juga diajarkan adat budaya di sekolah-sekolah sampai ke SMP. Mungkin bisa dibuka sedikit Mak Labai ya, di sisa waktu kita masih ada. Seumpama kita anak-anak di rumah mau makan ya, itu ada adatnya. Betul. Kemudian bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan bapak, dengan ibu, kakek, nenek, saudara. Betul. Itu yang ada adatnya, aturannya itu ada. Betul. Ya. Itu yang Mak Labai berikan secara adat di kelas adat itu. Di antaranya itu. Setelah kita gugah mereka dengan
konsep-konsep adat itu mereka sudah tergugah. Setelah dia tergugah baru kita masuk dengan konsep teori. Jadi kita gugah dulu gitu. Kita gugah pelatihan gila-gila adat, kemudian kita berikanlah nilai-nilai apa sih kalau memang santiang adat, apa adat. Di semua adat Minangkabau itu ada sadunya sahabat. Contoh, di Minangkabau itu sebelum kita makan membasuh tangan diadaan. Membasuh tangan tuh ambil air basuh letakkan kada kayak cuci tangan. Kemudian dipicik lambe-lambe, ndak dikalaci amo deko doh. Berang-orang. Itu contoh. Beko ama ngecek itu. Kalau ambil air basuhnya menjambonya model ko. Oi. Jam menjambo joang minta tolong ke orang ancong air basuh model. Lah makan model tu mama ayah mengicet, oi, lah baca bismillah dulu. Pasti betul kicik orang tua. Itu hikmahnya makan duduk beropok model tadi yang akhir-akhir kini lah mulai tinggalkan yang dengan ala-ala modern itu. Apa makan surang, mak makan surang dan sebagainya. Kini dia banyak di rumah-rumah model tu gitu. Makanlah di meja makan, jarang duduk basimpuah baselo yang pakai sungkuit nasi dulu tu atau anak maunya tu songkok lah jarang gini. Itu banyak hikmahnya. Makan pun ambil sambal diajarkan lo orang tua. Ambil sambal tu ambil yang terdekat di awak. Hadis ada bicara macam tu. Kicik Nabi ambillah makanan terdekat dengan kamu. Di Minangnya aja menjambo ini. Kalau menjambo makan model ko dilapuknya tangan dia mak. Oi, jam menjambo yo ini kan. Itu yang kurang sekarang. Itu contoh ketek. Nah, sehingga nilai-nilai model itu ketika diajar ke kini kok mereka sudah berumur 10, 20, 30, 40 tahun asing gitu kan. Pak, badai makan Joshua Pak, badai makan Wikida Pak, masih tercangangnya gitu. Karena nilai-nilai tadi kurang tertanamkan. Masih banyak kita lihat siapapun makan dengan kida, tagak puluh gitu kan. Nah, itu contoh dia ada Minangkabau enggak boleh makan Joshua aja. Orang mak aja, "Oi, makan Joshua. Cuci tangan dulu." Aja menjambo gitu. Kalau makan di tempat-tempat umum, di restoran atau di lapau, orang tua majalah tu, kalau ke makan tu baso, caliak suuk kita. Kini Pak Ampera Salim mungkin sering makan di lapau nasi, di rumah kadang-kadang, cuci lihat sekali yang tes, ada kan tes survei, bawa kamera, shooting secara real. Aduan survei lebaran baso ke makan, ambil lapau nasi kadang-kadang. Bakso itu diimbau orang sebelah ya. Kalau awak dulu kan model doa kita mesti tekana. Mungkin nomor sampai puluh 35 tahun ini lah kurang. Kan Wan, kan Pak mangga sikit model tu. Lah sudah makan deh. Pak, dulu step Wan. Lu step engkau. Model tu orang tua majan. Itu nambar adat ya. Itu nambar adat. Itu nak adat tadi itu gitu. Bukan pasambahan itu yo paralu, tapi itu adalah bagian dari adat. Itu contoh nilai-nilai. Sehingga tujuannya tu sehingga orang Minang tu punya raso sopan santun gitu kan, hanya mengerti tidak boleh langsung saja gitu, sehingga tertanam apa hidup badun sana jadinya. Kalau hidup badun sana agamu kiciknya ukhuwah. Kalau ukhuwah lah tertanam hati dake. Kalau hati lah dake, insya Allah apapun bisa kita komunikasikan. Kalau komunikasi lah lancar, apa yang tidak bisa kita buat? Apalagi panjang kita itu. Menarik sekali para pemirsa. Demikian tadi pembicaraan kita telah panjang lebar dengan Bapak Muhammad Jamil SAG Labai Sampono, tokoh adat kita yang hadir pada hari ini. Bagaimana beliau berpesan tadi, adat itu untuk dipakai dalam kehidupan sehari. Adat Minang itu tidak bertentangan dengan agama Islam, justru memakai nilai-nilai Islam. Itulah yang akan ditanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana mereka bisa beradab, artinya bisa mengamalkan agama Islam dalam perilaku sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.